Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Di sini saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Dina Sianturi dengan NIM 19130210020 dari kelas 5B Pendidikan Fisika akan menjelaskan mengenai peran guru dalam pendidikan multikultural. Peran guru dalam pendidikan multikultural itu yang pertama dalam perbedaan agama. Seorang guru harus mampu untuk bersikap demokratis. Artinya, dalam setiap tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya, itu tidak diskriminatif atau bersikap adil dan tidak menyinggung kepada murid-murid yang berbeda agama dengannya. Misalnya kita lihat pada contoh berita, yaitu ada siswa yang menolak dipimpin ketua OSIS yang berbeda agama. Hal ini menjadi potret intoleransi yang terjadi sampai kepada remaja. Hal ini akan bisa memicu terjadinya perundungan dan bullying pada perbedaan yang terlihat minoritas di sana. Sehingga guru sangat berperan penting dalam membina anak didiknya supaya lebih toleransi dengan masyarakat yang multikultural dengan keindahan perbedaannya masing-masing. Yang kedua itu dalam hal perbedaan bahasa. Guru harus mempunyai wawasan yang cukup tentang bagaimana seharusnya menghargai keberagaman bahasa. Di mana dalam contoh kasus ini yaitu Cinta Laura, yang mana ia mengungkapkan pengalamannya di masa lalu tentang perundungan. Diketahui Cinta Laura itu kurang fasih dengan menggunakan bahasa Indonesia karena dialeknya itu terdengar seperti logat bule. Jadi Cinta Laura tersebut diejek setelah mengucapkan sebuah kalimat yang menjadi viral karena logatnya. Sehingga dalam hal ini guru harus berwawasan luas untuk memberikan pengertian kepada siswa lain dengan beragam sudut pandang positif mengenai keunikan yang dibawa masing-masing siswa tanpa menjadikannya lelucon atau suatu kelucuan, sebab dampaknya akan fatal jika guru tidak memberikan kontrol atau kurang mampu mengelola peserta didiknya untuk membentuk karakter toleransi. Peserta didik akan menjadi terbiasa dengan hal bullying atau perundungan dan akan berdampak pada psikologis pada korban yang sangat berbahaya. Selanjutnya yaitu dalam perbedaan gender. Guru mempunyai wawasan yang cukup tentang kesetaraan gender, yang mana wawasan ini sangat penting karena guru merupakan figur utama yang menjadi pusat perhatian siswa di kelas, maka harus mampu bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik perempuan maupun laki-laki. Dalam hal ini kita dapat lihat pada kasus pelajar SMP di Bengkulu yang diperkosa dan dibunuh sehingga mendapat sorotan dari berbagai pihak di tanah air. Terkait kasus ini, akar dari pelecehan yang kerap menimpa perempuan atau anak perempuan tersebut terjadi akibat budaya patriarki yang mendarah daging di Indonesia. Pola pikir masyarakat yang tumbuh dengan budaya tersebut cenderung menganggap perempuan sebagai objek yang tak punya kuasa atas diri sendiri.
Hal itu terlihat sangat mencolok sebab eh, banyak sekali ditemukan kasus-kasus tersebut, terutama pada jenjang sekolah, sehingga guru harus mampu sebaik mungkin mengontrol, membina, memberikan gambaran dampak atas hal kriminal yang telah dilakukan, baik dampak mental hingga kurungan penjara. Sangat miris melihat kasus-kasus yang selalu menganggap perempuan sebagai objek seksual yang lemah dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang sangat merugikan. Selanjutnya itu dalam perbedaan status sosial, yang mana seorang guru itu sebaiknya mempunyai wawasan yang cukup luas tentang berbagai macam fenomena sosial yang ada di lingkungan murid-muridnya, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi, seperti pada masalah kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Yang mana bisa kita lihat pada kasus Elva Susanti Siswi, yang merupakan siswi SMA 1 Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau. Beliau nekat terjun ke sungai dan akhirnya meninggal dunia. Keterangan keluarganya, gadis berusia 16 tahun ini nekat mengakhiri hidup karena selalu dibully oleh teman sekelasnya karena dia berasal dari keluarga miskin. Yang mau ditekankan di sini yaitu peran guru itu selain memberikan pengertian supaya selalu menghargai orang lain tanpa membedakan status perekonomian, juga patut mengontrol tingkah laku siswa yang terlihat tidak sama seperti biasanya. Kegiatan bully tersebut juga berdampak pada psikologi siswa, sehingga mental siswa yang lemah itu bisa melakukan hal di luar nalar. Selanjutnya itu dalam perbedaan etnis. Sebaiknya setiap guru itu harus mempunyai pemahaman dan wawasan yang cukup tentang sikap anti diskriminasi etnis. Misalnya kita lihat pada kasus yang terjadi, kasus perundungan dan dipanggil Ahok karena matanya sipit. Siswa SD yang berasal dari suku Nias memang banyak yang berkulit putih dan bermata sipit, sehingga disebut Ahok kecil yang berasal dari etnis Tionghoa. Di sini peran guru yaitu memperketat pengawasan dan meminimalisir peristiwa bullying dengan selalu memberikan wawasan pada peserta didik mengenai sikap anti-diskriminasi etnis. Selanjutnya yaitu dalam perbedaan kemampuan. Seorang guru harus mempunyai wawasan dan pemahaman yang baik tentang pentingnya sikap anti-diskriminasi terhadap orang-orang yang mempunyai perbedaan kemampuan. Misalnya, kita lihat pada kasus Gusanda yang diberi sebutan dengan Madesu, masa depan suram, karena dianggap bodoh dalam mata pelajaran matematika. Matematika itu memang sering dianggap sebagai ibu dalam IPA, dalam sains. Namun bukan berarti anak yang kurang mahir dalam matematika itu berarti bodoh. Hal ini perlu ditanamkan pada peserta didik sehingga meminimalisir
rasa adanya bullying karena perbedaan kemampuan atau merasa minder, sehingga tidak pantas berada pada ruangan tersebut untuk belajar. Kasus ini juga patut dijadikan pelajaran oleh guru, eh, karena guru tidak selayaknya memukul rata kemampuan siswa atau menjatuhkan mental siswa di depan teman sekelasnya karena kemampuan atau minat siswa yang berbeda. Misalnya seperti memberikan kata yang kurang pantas eh, dengan mengomentari tugas siswa. Sebab tidak semua mental anak sama, sehingga ada anak yang merasa minder, malu, dan tidak pantas belajar, hingga memilih menjauh dari lingkaran tersebut karena selalu merasa diasingkan dan tidak pantas sebab pernah mendengar kata-kata yang menjatuhkan mental siswa tersebut yang berasal dari gurunya sendiri. Kemudian dalam hal perbedaan umur, guru harus memberikan pemahaman untuk saling menghormati dan memahami perbedaan umur yang ada di sekitar mereka, serta memberikan contoh sikap yang tidak diskriminatif terhadap orang lain yang berbeda umur dengannya dan bagaimana bersikap dengan orang yang umurnya berbeda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.